Beredar rekaman Lisa Mariana sebut Ridwan Kamil punya banyak simpanan. Lisa Mariana yang disebut sebagai selingkuhan Ridwan Kamil seakan tak ada habisnya membuat geger di media sosial. Setelah mengaku memiliki anak dengan Ridwan Kamil, kini Lisa menyebut mantan Gubernur Jawa Barat itu memiliki banyak simpanan. Hal itu terungkap melalui rekaman suara yang dipercaya sebagai suara Lisa Mariana, mengindikasikan bahwa kedekatannya dengan Ridwan Kamil bukanlah sekedar pertemuan biasa. Lisa Mariana bahkan menyatakan bahwa ia memiliki hubungan yang spesial dan pernah menjalin asmara dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dikutip dalam YouTube Cumi Cumi Selasa 8 April 2025, Lisa juga menuding bahwa Ridwan Kamil menjalin kedekatan dengan wanita lain, namun hanya dirinya lah yang sampai mengandung dan memiliki anak. Setelah sekian lama menjadi teka-teki publik, Ridwan Kamil akhirnya menyatakan kesiapannya untuk menjalin tes DNA terkait anak dari Lisa Mariana. Ia menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan secara resmi dan melalui jalur hukum yang berlaku. Tanggapan itu disampaikan pihak Ridwan Kamil lewat pernyataan tertulis yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar. Bantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu Kak? Untuk speak up karena saya pikir kok ini begini gitu, apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya, korupsi. Saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu, dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Terkait itu ya kita belum lihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Tadi dia juga bilang begitu. Dia punya hitam putihnya. Bang, abang percaya saya lah. Saya punya kok buktinya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Itu nanti diperlihatkan saja ketika memang ada panggilan resmi atau ketika memang ada waktu-waktu yang memang harus diperlihatkan gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa Kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya, gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Iya. Terlanjur, maksudnya saya tidak minta diakui di publik, enggak, saya nggak gila panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus speak up, itu yang saya pikir begitu. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi Pak, karena beliau sudah membantahnya. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Kalau memang saya di teks sama timnya ibu, itu memang ada gitu. Itu memang adanya. Itu yang dengan sejumlah uang itu Kak ya, untuk menutup mulut. Betul. Betul. 2 kali. Gitu. Satu ini timnya bapak, satu timnya ibu gitu. Tapi saya disuruh dikasih 2,5 M, tapi saya disuruh tutup mulut dan bilang ke media bahwasanya saya hanya halusinasi. Oh, dan itu ada Kakak memegang buktinya Kak? Apanya? Ada. Pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun. Itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax Mas. Itu hoax Mas. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Atalia, Ibu Cinta, istri dari Pak Ridwan Kamil. Saya mempertanyakan, Teteh, ini benar nggak
ada orang yang menchat Lisa di WhatsApp, settingannya seperti ini gitu loh. Artinya menawarkan duit 500, lalu nanti setelah Lisa melakukan klarifikasi akan diberikan lagi 2 miliar gitu loh. Itu saya sudah tanyakan dan sudah dikonfirmasi sama Ibu Atalia, Ibu RK itu bukan dari pihaknya RK. Nah, maka kan di sini saya melihat mungkin ada orang-orang yang ingin melakukan upaya-upaya penipuan atau menggiring opini publik untuk menjatuhkan Pak Ridwan Kamil sendiri gitu. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Saya sebelum viral ini sudah meminta tolong kepada dia gitu, karena saya udah nggak tahu nih, ajudannya hanya merit aja gitu kan, nggak respon saya minta tolong pas sudah viral apa dia berkoar-koar di sosmed. Tadinya dia nggak mau bantu gitu ya. Saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Satu, dia bukan membantu, dia itu sebenarnya ikut-ikutan waktu bapak suruh saya gugurkan anak saya. Dia ikut-ikutan, dia tuh nggak disuruh, saya tahu gitu. Memang dia ikut-ikutan aja, mungkin dibayar kali ya. Saya nggak perlu cari panggung, saya udah enak hidup tenang-tenang, nggak perlu ada wartawan-wartawan kan. Dari kemarin juga kalian tahu. Emang saya buat apa dari kemarin, nggak ada kan? Ini karena murni ada di situ tuh tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba, saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia gak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap. Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih. Terima kasih. Pokoknya kalian bisa menilai lah ya. Itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan nggak dibayar atau memang ada hubungan. Makanya saya patahkan di sini. Saya bilang dia juga ada hubungan. Saya lihat pacar Pak RK banyak ya. Mungkin saya aja yang kecelakaan, termasuk AA ya. Jadi kalau dia menepis itu, dia bilang bukan, itu bohong banget tentu. Itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Ya itu biasa aja kan ngomong, itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah membantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih menurut. Oh iya, karena dia jadi tim bapak. Oh, dia DM teman-teman saya untuk jadi tim bapak yang nantinya katanya dibayar, katanya gitu. Oke. Tapi saya nggak percaya mulut dia ya, karena dia emang manusia manipulatif sih gitu. Dan saya nggak mau, nggak kenal dia tuh kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa dia urusin hidup saya, urusin aja hutang-hutangnya gitu kan. Banyak banget itu di luar. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan.
dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Saya sedang nunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong.